Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Mari kita berdoa. Kami datang pagi hari ini Bapa ke hadapan-Mu. Hati kami diliputi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mengingat, merenungkan karya Kristus, pengorbanan Kristus melalui penderitaan dan kematiannya. Tuhan, hari ini kami berkumpul untuk mengingat penderitaan Yesus. Mengingat betapa Tuhan mengasihi kami. Bapa, biarlah pagi ini Engkau jamah hati kami masing-masing. Biarlah kasih-Mu melembutkan hati kami. Kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Membasuh kami. Biarlah kami mengingat dan terus mengingat. Tidak pernah melupakan pengorbanan Kristus bagi kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami. Berbicaralah kepada kami pagi ini. Jamal hati kami ya Roh Kudus dan urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan,
Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ini hari yang istimewa. Kita mengingat akan peristiwa yang sangat amat teramat penting. Bukan hanya bagi saudara pribadi, tetapi bagi seluruh dunia, saudara. Di mana peristiwa kematian Yesus Kristus adalah menjadi puncak daripada apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, bahkan oleh Tuhan sendiri sejak dari Taman Eden. Ketika di Taman Eden Tuhan sudah bernubuat kepada Adam dan Hawa dan juga kepada ular. Di Taman Eden Tuhan sudah berkata bahwa keturunan ular akan meremukkan kaki dari atau tumit dari keturunan perempuan. Sebaliknya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Dan itu berlangsung ribuan tahun kemudian firman itu digenapi. Saudara, tadi pagi saya merenungkan tentang bagaimana kekuatan firman Tuhan, kekuatan janji Tuhan, itu bisa menembus ruang dan waktu walaupun itu memakan waktu berabad-abad dan ribuan tahun, saudara. Ketepatan firman Tuhan itu luar biasa. Bayangkan sebuah janji dilepaskan dan janji itu terjadi benar-benar walaupun itu memakan waktu yang sangat amat lama, melampaui ratusan generasi. Mungkin pada waktu itu orang-orang bertanya, kapan janji itu akan digenapi. Sampai tiba waktunya Tuhan, itu betul-betul digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita peringati hari ini adalah sebuah penggenapan janji Tuhan. Bukan saja bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh dunia. Kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang percaya bahwa kita menjadi pemilik janji itu. Amin. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan, itu janji keselamatan itu. Oleh karena itu keselamatan yang sudah saudara dan saya terima, itu begitu berharga. Dan keselamatan itu terjadi oleh karena ada Kristus yang mati di atas kayu salib. Kematian Yesus begitu unik dan begitu spesifik dinyatakan oleh Tuhan. Jadi kematian Yesus itu bukan kematian yang sembarangan terjadinya. Kematian Yesus, cara Yesus mati, kapan Yesus mati, di mana Yesus mati, itu sesuatu yang sudah dinubuatkan dengan sangat-sangat jelas di dalam Alkitab. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, saudara. Ini yang menunjukkan bagaimana Tuhan itu berdaulat penuh untuk menggenapi firman-Nya. Nah, tema hari ini untuk menjadi perenungan kita adalah tentang kuasa darah Yesus. Darah Yesus bukanlah darah manusia biasa, saudara. Darah Yesus bukan darah seperti darah kita. Kenapa? Karena darah Yesus adalah darah yang kudus. Darah yang memiliki kuasa atau kekuatan yang luar biasa. Sehingga betapa penting kita memahami apa arti darah Yesus bagi hidup kita. Setiap orang Kristen yang percaya, ya, karena ada juga orang Kristen yang gak percaya, saudara. Jadi setiap orang Kristen yang percaya, yaitu para pengikut Kristus yang sejati, harus memahami, menghayati betul-betul, meyakini dengan sepenuh hati mereka betapa besar kuasa yang ada dalam darah Yesus. Ada rahasia yang menyebabkan ketika orang percaya kepada darah Kristus, hidup mereka akan berubah, saudara. Ya. Jadi kalau dikatakan bagaimanakah manusia hidupnya bisa berubah? Yaitu apabila mereka memahami dan percaya kepada kuasa darah Kristus. Untuk itu
kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, ada satu pernyataan yang sangat penting di sini tentang kuasa darah Yesus. Yaitu di sini dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu telah ditebus dari kehidupan yang menuju kebinasaan. Ditebus artinya kamu diselamatkan, saudara. Mengapa manusia harus ditebus? Secara harafiah, penebusan itu artinya adalah membeli kembali. Betul? Kalau dikatakan saya tebus barang saya, berarti barang itu saya beli kembali. Tadinya barang itu milik saya, tetapi karena sesuatu hal barang itu berpindah tangan. Ya, berpindah tangan. Entah karena saya pinjam uang ke orang mungkin, entah karena saya kecurian, tapi lalu barang itu ditemukan, tapi untuk mengambilnya tidak semudah yang kita pikirkan. Harus ada yang namanya penebusan. Manusia itu adalah milik Bapa di sorga. Manusia adalah ciptaan daripada Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tergadai atau terjual sehingga manusia menjadi hamba dan budak dosa yang dikendalikan oleh iblis, saudara. Itulah keadaan dan status manusia ketika manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Dan saudara tahu iblis itu adalah penguasa kerajaan kegelapan. Sebagai penguasa kerajaan kegelapan, maka semua manusia yang ada di bawah kendalinya sesungguhnya ada di bawah perbudakan dan penindasan oleh iblis. Alkitab mengatakan bahwa manusia yang hidup di dalam dosa adalah hidup di dalam kebodohan dan kemiskinan yang akhirnya membawa mereka kepada kematian. Saudara, ada ada banyak cerita tentang gadis-gadis di NTT. Di mana mereka anak-anak remaja ya masih di bawah umur, bahkan mereka tinggal di desa-desa, lalu kemudian datanglah calo-calo pencari tenaga kerja. Kemudian para gadis ini dibujuk, terutama orang tuanya, dibujuk supaya mau kerja di luar negeri. Dijanjikan akan bekerja dengan gaji yang besar dan sebagainya. Kita tahu ada banyak daerah di NTT yang hidup dalam garis kemiskinan. Jadi mereka ingin supaya keluar dari kemiskinan, mereka ditawarkan, mau nggak kamu kerja di luar negeri. Banyak di antara mereka nggak punya KTP. Jadi akhirnya mereka pergi ke luar negeri itu sebetulnya dengan identitas palsu dan status mereka sebagai tenaga kerja yang ilegal. Kalau ilegal artinya mereka tidak punya akses, mereka tidak berani melaporkan sesuatu kepada pemerintah kalau terjadi apa-apa dengan diri mereka. Itu namanya pekerja ilegal, saudara. Kalau orang legal, kalau terjadi sesuatu mereka berani lapor ke polisi. Saya dirugikan misalnya oleh perusahaan dan sebagainya. Tapi karena mereka ilegal, mereka nggak berani mengadu. Jadi mereka diam saja, saudara. Dan sesama mereka juga diam saja. Nah,
Apa yang terjadi? Gadis-gadis ini kemudian dipekerjakan secara tidak manusiawi, bahkan mereka disiksa. Dan sampai ini cerita bukan cerita, bertahun-tahun banyak gadis-gadis NTT yang kembali ke rumah, ke kampung halamannya dalam keadaan mayat. Dalam keadaan sudah meninggal. Saudara, ini sebuah cerita yang sangat ironis. Ada ribuan gadis yang sudah mengalami hal seperti itu. Nah, mungkin kita sedih mendengar cerita itu. Tetapi inilah sebetulnya gambaran bagaimana manusia yang menjadi budak di bawah kendali iblis. Disiksa oleh penguasa kegelapan, yaitu iblis. Dan cara kerja iblis dari dulu hanya satu, yaitu menipu manusia. Manusia ditipu oleh iblis, diiming-imingi oleh iblis supaya manusia mengikut iblis. Kita tahu mulai kisah di Taman Eden bagaimana Hawa ditipu oleh iblis dengan mengatakan, kamu boleh makan buah ini. Karena dengan makan buah ini, kamu akan punya pengetahuan yang luar biasa. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah, itulah cara iblis bekerja. Terus menerus menipu. Tetapi walaupun demikian manusia tetap tertipu, saudara. Tetap saja manusia tertipu. Saya bukan membesar-besarkan iblis. Tetapi saya mau mengatakan betapa iblis begitu liciknya kepada manusia. Sehingga manusia dengan mudah tertipu. Dan kalau manusia sudah terjerat oleh iblis, maka bukan hal yang mudah untuk bisa melepaskan diri, saudara. Seperti kisah para gadis-gadis NTT. Mereka tidak mudah terjerat. Mereka tidak mudah keluar dari jeratan-jeratan orang-orang jahat di luar negeri yang menipu mereka dan menyiksa mereka. Belum lagi kalau saudara mendengar berita hari ini, saya membaca waktu itu satu laporan investigasi saya membaca di Harian Kompas. Orang-orang yang terlibat pekerja-pekerja judi online di negara seperti Kamboja. Begitu mereka sudah masuk ke jaringan itu menjadi penipu-penipu. Ini orang-orang Indonesia, saudara. Ya, mereka ditawari bekerja di Kamboja dan mereka bekerja di sana itu hampir 24 jam. Makanya saudara jangan heran banyak orang-orang yang menelepon orang Indonesia. Penipu-penipu dan judi online itu. Kita merasa aman gitu kan karena dia orang Indonesia. Tapi mereka sedang menelepon saudara itu dari luar negeri sebetulnya. Nah mereka begitu sudah masuk ke dalam jaringan itu, mereka sulit keluar, saudara. Kalaupun mereka berusaha keluar, salah satu resikonya mereka akan dibunuh. Nah bayangkanlah bagaimana cara kerja iblis. Ya, cara kerja iblis demikian rupa kepada dunia ini. Lalu melihat keadaan ini, apakah Bapa di sorga diam saja? Tentu tidak, saudara. Bapa di sorga melihat dengan hati yang hancur melihat kehidupan manusia yang berdosa ini. Tuhan bukan benci dengan kita manusia berdosa. Dia benci dengan dosa, tetapi hatinya hancur melihat manusia yang ditipu daya oleh iblis. Sama seperti Anda adalah seorang ayah. Ya. Bayangkan hati Anda sebagai seorang bapak. Kalau melihat anak gadisnya diperlakukan dengan tidak baik atau diculik misalnya. Berapa banyak para ayah dan orang tua di NTT yang ketika melihat anak gadisnya sudah dalam keadaan menjadi mayat. Hati mereka hancur. Tapi mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka lapor mungkin juga ke polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika iblis mengendalikan, mencoba menghancurkan hidup manusia, Bapa di sorga tidak tinggal diam, saudara.
dia datang ke dunia ini. Dia datang dengan cara mengutus anaknya, yaitu Yesus. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa menyelamatkan manusia, saudara. Menyelamatkan manusia itu tidak segampang kita ngomong, ayo selamatin dia dong. Sama seperti kalau ada peristiwa penculikan, kita ngomong sama polisi, ayo selamatkan dia dong. Tidak semudah yang kita pikirkan, saudara. Kita jangan tertipu dengan film-film Hollywood ya. Wah, ada peristiwa penculikan, lalu ada Rambo gitu ya. Tembakin semua musuh. Itu film, saudara. Tapi kalau dalam dunia kenyataan, itu sesuatu yang sulit. Ya, untuk mengetahui di mana musuh berada, penculiknya di mana, untuk mengetahui bagaimana keadaan anaknya yang diculik, itu bukan hal yang mudah. Jadi ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, itu bukan dengan cara yang gampang. Bukan dengan cara, oke manusia selamat ya, selesai urusan. Tidak, saudara. Kenapa? Karena ada hal yang harus dibayar. Ada hal yang harus Bapa lakukan terlebih dahulu. Yaitu dia harus mencari manusia dan kemudian dia harus menyelamatkan manusia dan harus membeli kembali. Inilah yang disebut tadi penebusan. Penebusan manusia harus dilakukan. Iblis tidak dengan mudah menyerahkan jiwa manusia kepada sang pemiliknya. Iblis menuntut yang namanya korban darah. Tapi pertanyaannya siapa yang bisa, siapa yang layak bisa menebus jiwa manusia dengan korban darah? Karena tidak ada satupun manusia yang layak, tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan itu. Sebab semua manusia sudah berdosa. Tidak mungkin manusia berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa. Karena korban darah yang diperlukan adalah korban darah yang suci. Lalu mengapa harus dengan korban darah? Saudara tahu darah dilarang dimakan di dalam Alkitab. Betul? Kenapa kita orang Kristen dilarang makan darah? Jadi kalau saudara masih makan darah, saya harap saudara tidak lagi makan darah. Ya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan di dalam darah itu ada nyawa. Di dalam darah itu ada nyawa. Jadi untuk menebus manusia harus dengan membayarnya dengan darah. Artinya dengan nyawa. Dengan kehidupan. Untuk bisa mendapatkan kembali kehidupan manusia ini, maka harus ada kehidupan yang dikorbankan sebagai penggantinya. Itulah namanya penebusan, saudara. Sama seperti saudara kehilangan barang, kalau saudara ingin mengambil barang itu kembali, saudara harus bayar. Bahkan dengan bunganya, betul? Coba saudara taruh barang saudara di Pegadaian. Apakah saudara bisa ngambil lagi barang itu? Itu barang saya loh, udah 10 tahun di situ. Iya, kata petugas Pegadaian, bayar dulu. Dan bunganya juga ada. Itulah namanya penebusan, itulah namanya penggantian, saudara. Jadi untuk mengganti nyawa saudara, harus ada nyawa orang lain yang harus dikorbankan. Tapi nyawa atau darah siapa yang bisa dikorbankan untuk bisa menebus seluruh manusia? Nyawa siapa yang bisa menebus atau diberikan untuk mengganti nyawa jutaan miliar manusia ini?
Harus ada nilai yang sebanding, bukan? Apakah nyawa saudara sebanding untuk 10 orang? Mungkin. Seperti kasus waktu perang Israel dengan Hamas, mereka bertukar tawanan. Ya. Jadi orang Israel ditawan oleh orang Hamas, ada sekitar berapa ratus atau ya saya lupa berapa. Sementara orang Hamas yang ditawan oleh Israel itu sekian banyak. Saudara tahu perbandingannya? Satu tawanan Israel diganti dengan 50 tawanan Hamas. Jadi orang Israel yang ditawan di sana, satu orang, Israel harus membebaskan 50 orang Hamas yang ditawan. Sekarang untuk menebus sekian miliar jiwa manusia dengan apa? Apakah uang cukup? Apakah emas cukup untuk bisa membeli jiwa atau nyawa manusia? Mungkin kalau ada orang kaya, anaknya diculik, lalu penculik bilang, oke, saya lepaskan anakmu, asal kamu kasih uang saya 10 miliar. Dia punya uang 10 miliar, dia bisa kasih. Tapi kalau penculiknya bilang, aku minta nyawa anakmu, kamu harus bayar saya 100 triliun. Dia nggak punya uang. Itulah sebabnya dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Kita tidak ditebus dengan emas dan perak. Karena nggak cukup nilai segala kekayaan di dunia yang kalau bisa dikumpulkan untuk bisa menebus jiwa manusia, saudara. Tidak cukup, tidak mampu. Kekayaan dunia ini mau dikumpulkan sebanyak apapun untuk menebus kembali jiwamu. Itulah sebabnya yang bisa menebus hanya darah. Tapi pertanyaannya darah siapa? Darah yang bagaimana? Kenapa darah? Dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi prinsip tentang penebusan dengan darah ini sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Sejak perjanjian lama. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus? Karena darah Kristus adalah satu-satunya jalan untuk pengampunan dosa serta menebus manusia dari hukuman dan kematian kekal. Dan itu dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Saudara telah dibeli dan lunas dibayar. Artinya Tuhan tidak berhutang apapun kepada iblis. Dan saudara pun tidak berhutang apapun kepada iblis lagi. Karena dosa itu dikatakan adalah seperti surat hutang. Ya. Di dalam Kolose dikatakan ketika Kristus dia atas kayu salib, maka seluruh catatan hutang saudara, hutang dosa itu juga ikut dipakukan di atas kayu salib. Saudara, zaman dulu kalau orang itu berhutang, dia tidak mampu membayar hutangnya, ya, maka yang terjadi adalah saudara akan dijadikan budak dari si pemberi hutang. Ya. Harta saudara juga diambil. Bahkan mungkin istri dan anak-anak saudara pun diambil jadi budaknya. Itu kalau orang dulu, zaman dulu gak bisa bayar hutang. Udah kamu jadi budak saya.
Kalau sekarang paling mungkin urusannya ke pengadilan, tapi juga banyak orang hari-hari ini ketika mereka berhutang, mereka akan dikejar-kejar terus. Nah, jadi orang yang dalam keadaan berhutang, dia ada di bawah kendali daripada si pemberi hutang. Orang yang berhutang, dia menjadi budak daripada si pemberi hutang itu, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menggunakan istilah kamu telah dibeli. Kamu telah dibeli dengan lunas. Harganya telah lunas dibayar. Karena Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa siapapun kita yang hari ini mau datang kepada Yesus Kristus, seluruh umat manusia sebetulnya hutang dosanya sudah dibayar lunas. Sehingga saudara dan saya tidak lagi berada di bawah intimidasi dan kendali daripada si iblis itu. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Satu, saudara sekarang dibebaskan dari perbudakan si iblis. Hutang saudara semua dilunasi. Saudara memiliki jiwa yang merdeka hari ini. Dan itu terjadi hanya karena darah Yesus. Hanya karena darah Yesus. Minggu lalu Bu Odi berkhotbah tentang satu kali saja. Darah Yesus, kematian Yesus itu sudah mampu menghapus dosa seluruh manusia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Darah binatang yang dikorbankan oleh orang Israel setiap hari, setiap tahun terus menerus mereka korbankan. Tidak bisa menghapus dosa mereka, saudara. Makanya dikatakan upacara pengorbanan domba itu disebut grafirat. Apa artinya grafirat? Grafirat itu sifatnya menutupi. Ya. Tapi tidak menghilangkan. Ibaratnya kalau ini warna merah ini menutupi tembok di belakangnya, saudara. Mungkin kalau kita buka ini kain merah, ada kelihatan jeleknya enggak? Pasti ada kelihatan jeleknya ya. Maka ditutupi. Tapi tidak menghilangkan yang jelek itu, saudara. Tapi beda dengan darah Yesus. Darah Yesus satu kali saja dikorbankan. Dia menghapus, membersihkan dosa-dosamu. Mengampuni seluruh dosa-dosamu. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Sejauh timur dari barat, demikianlah ia membuang seluruh pelanggaranmu. Itulah sebabnya kita bisa berdiri di hadapan takhta suci, takhta kasih karunia Bapa. Dengan tegak berdiri. Kenapa? Karena kita dilayakkan oleh darah Yesus yang sudah membungkus kita. Darah Yesus yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian kita bisa datang dan layak menghampiri Tuhan. Amin. Tetapi bukan hanya itu saja, saudara. Ketika seorang ditebus, maka dia dikembalikan hak-haknya, saudara. Waktu seseorang tadinya menjadi budak, dia tadinya adalah orang yang saya pekerjakan di rumah saya sebagai seorang tuan misalnya, lalu kemudian ini budak lari atau dia pergi, lalu kemudian dia menjadi budak di tempat lain, kemudian saya beli, dia bukan saja merdeka dari budak dari tuan yang jahat di sana, tetapi seluruh hak-haknya juga dipulihkan. Oleh karena itu, setiap kita yang di dalam Kristus Yesus, Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Statusmu sekarang adalah sebagai anak-anak Tuhan. Maka dengan demikian, segala hakmu sebagai anak itu dipulihkan, saudara.
Dia bukan hanya menebus jiwa saudara, tetapi juga dia menebus tubuhmu. Artinya tubuh saudara yang tadinya milik si iblis sekarang menjadi milik Tuhan. Dan saudara diberi kebebasan untuk menggunakan tubuhmu. Kemudian dia juga menebus segala hal yang rusak karena pekerjaan iblis, termasuk kesehatanmu saudara. Oleh karena itu percaya mengapa ketika saudara ditebus oleh darah Yesus, saudara diberi hak untuk hidup sehat, mengalami kesembuhan, amin, mengalami mujizat. Kenapa? Karena itu bagian daripada karya penebusan Kristus. Hak-hak saudara sebagai seorang anak dipulihkan sepenuhnya. Oleh karena itu, mari kita melihat karya penebusan Kristus itu adalah lengkap. Sempurna saudara. Bukan hanya sebagian-sebagian. Karya penebusan Kristus itu mencakup roh, jiwa, dan tubuh kita. Dia juga memberikan kepada saudara masa depan. Jadi ada asuransi dari Tuhan. Asuransi yang Tuhan berikan itu lengkap saudara. Jaminan, asuransi itu kan penjaminan. Penjaminan. Kalau asuransi kesehatan menjamin kalau saudara sakit akan dibayar. Betul? Di dalam Yesus Kristus, kalau saudara sakit, saudara disembuhkannya. Itu jaminan. Kalau saudara membutuhkan sesuatu, Tuhan menjamin menyediakannya. Amin. Ya. Oleh karena itu seberapa banyak kita masih takut dan khawatir tentang hari ini dan hari esok. Tuhan memberi jaminan. Hari esok pun Tuhan pelihara. Itulah yang ada di dalam karya penebusan darah Yesus. Kita sebagai pemilik dan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Harusnya kita hidup di dalam satu cara hidup yang berbeda dari orang-orang dunia, saudara. Kenapa? Karena kita memiliki segala sesuatunya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita sudah menerima penebusan Kristus, Tuhan hanya meminta saudara dan saya untuk secara sukarela menyerahkan diri kepada Tuhan. Masuk ke dalam sebuah hubungan yang intim dengan Bapa. Mengasihi Bapa di sorga dan melayani Dia. Dia sudah tebus saudara dengan darah Yesus yang begitu mahal dan berharga dan penuh kuasa. Saudara hanya menikmati saja sekarang apa yang Tuhan sudah sediakan itu. Namun yang Tuhan minta dari kita hanyalah kasihilah Tuhan. Kasihi Tuhan. Kasihi Bapa itu. Maukah saudara melayani Tuhan dengan sepenuh hatimu? Maukah saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan untuk segala sesuatu? Maukah engkau percaya kepada setiap firman atau perkataan Tuhan yang ada dalam Alkitab? Maukah engkau betul-betul menyerahkan diri untuk hidup di dalam kehendak Tuhan? Tuhan tidak pernah memaksa untuk mempercayai Dia. Dan Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan perintahnya. Karena yang Tuhan minta adalah kasihilah Tuhan. Lakukanlah kehendaknya karena engkau mengasihi Tuhan. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena engkau merasa terancam. Bukan karena engkau bilang, oh nanti kalau aku enggak mengasihi Tuhan, kalau aku tidak memberi, kalau aku tidak melayani, aku akan dihukum Tuhan. Itu bukan cara Tuhan, saudara. Itu cara iblis yang mengintimidasi orang-orang yang menjadi budaknya. Iblis cara kerjanya adalah mengintimidasi, mengancam. Tetapi Tuhan meminta kepada kita di dalam perjanjian baru. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu.
Karena Dia sudah mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa sejenak. Mari kita responi firman Tuhan ini. Jika Tuhan yang sudah menebus engkau dengan darah-Nya yang kudus. Dan dengan penebusan itulah, maka saudara juga menerima seluruh bagian dan hak-hak saudara. Dia memberikan jaminan untuk hidup saudara. Bukan saja keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, pengampunan atas seluruh dosa-dosamu. Tetapi Tuhan juga memberikan jaminan bagimu. Dia menyertai engkau sampai akhir zaman. Dia juga memberikan jaminan kepadamu, memelihara hidupmu hari lepas hari, menyediakan yang kau perlukan. Dia juga memberikan jaminan kepadamu, menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia juga memberikan jaminan kepadamu sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan oleh-Nya. Jaminan untuk masa depanmu, bahkan masa depan keturunan-keturunanmu. Sungguh luar biasa betapa kuasa darah Yesus yang telah menebus hidup manusia benar-benar mengubahkan hidup kita, saudara. Maukah engkau meresponi kuasa darah Yesus ini dengan menyerahkan dirimu kepada Kristus, dengan menyerahkan dirimu kepada Bapa di sorga, dengan mengikuti apa yang Dia katakan, dengan cara engkau mengasihi Dia sepenuh hatimu. Hanya itu yang Tuhan minta dari engkau, saudara. Percayalah kepadanya. Lakukanlah apa yang Tuhan katakan, didasari oleh cintamu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain kita bisa membalas kasih Tuhan dengan kita melakukan apa yang Tuhan ingini. Mari kita nyanyikan pujian yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku
seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya benar Bapa, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Pada mesbah-Mu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Jika Ia sudah menebus engkau dengan darah yang mahal, Dia sudah membayar semua dosamu. Dia sudah mengampuni seluruh kesalahan. Dia sudah membayar lunas seluruh hutang-hutang dosamu. Apapun kesalahanmu di masa yang lampau, Dia sudah mengampuninya. Bahkan Dia sudah menebus engkau dari cengkeraman iblis dan menjadikan engkau sebagai anak-anaknya. Dan sebagai anak Dia memberikan kepadamu Roh-Nya yang kudus, sehingga engkau bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Sekarang engkau adalah anak-anak bagi Kristus. Engkau adalah anaknya yang dikasihinya. Dan sebagai anak, Dia hanya meminta engkau mengasihi Tuhan. Maukah engkau mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu? Maukah engkau menyerahkan hidupmu bagi Kristus? Maukah engkau mempersembahkan tubuhmu dan memuliakan Tuhan dengan tubuhmu?
tubuhmu di mana Tuhan berdiam. Roh Tuhan berdiam di dalam tubuhmu. Dia menyertaimu. Dia menjagamu, dia melindungimu. Bahkan dia juga menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia menyediakan masa depan bagimu. Itu adalah bagian daripada penebusan darah Kristus. Darah yang mahal, darah yang suci itu. Terimalah hari ini. Terimalah dalam hatimu. Terimalah dengan imanmu. Dan bersyukurlah kepada Kristus. Dan katakan kepadanya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang mahal, yang sudah menebus aku. Inilah hidupku ya Tuhan, aku serahkan kepadamu. Percayalah, percayalah. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita semua. Kita mau mengakui dengan mulut kita dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah pemilik hidup kita. Yesus adalah pemilik kehidupanmu. Hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi Kristuslah pemiliknya. Bukan, kita nyanyikan pujian ini lagi. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Dengan darah yang tiada noda dan celah. Amin. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Dengan segenap hati, dengan segenap hati. Amin. Thank you Jesus. Dan aku telah mati, Yesus, dan tinggalkan. Kami mati bagimu Tuhan. Cara hidupku. Kami mati bagi dosa dan hidup bagimu Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Oh, pada mesbah-Mu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
haleluya. Haleluya. Jadi seperti yang Kau ingini. Kami sembah Kau, kami sujud padamu Tuhan. Kami Inilah sembah, hidup kami, kami tinggikan milikmu Tuhan. Sebab Pakailah kami, namamu besar. pakailah seperti yang Kau ingini. Sepertimu. Pakailah kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Jadikanlah kami namamu ya Yesus. sebagai alat-Mu ya Tiada Bapa, yang sepertimu, untuk melakukan tiada yang kehendak. sepertimu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Orana namamu serena ya ya Yesus. ralaya nase. Tiada Orana yang sekerena ya sepertimu, ralamaya tiada nase. yang Orana sepertimu. ralamaya nase. Kami sembah. Namamu kudus, 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 kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidayah ralamaya ralamaya. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami, pakailah hidup kami Tuhan. Seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Inilah kami mempersembahkan, kami meletakkan hidup kami di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkaulah pemilik gereja ini. Engkaulah pemilik jemaat di tempat ini. Engkaulah pemilik hidup kami ya Tuhan. Engkaulah pemilik anak-anak kami. Engkaulah pemilik masa depan kami dan keluarga kami. Tuhan, tolong kami Bapa, agar kami menyadari betul-betul hidup kami adalah milik-Mu. Agar kami tidak takut dan khawatir tentang apapun. Karena hidup kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Angkat segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran dari hati kami tentang apapun juga. Tuhan, Engkau juga yang menyembuhkan atas segala sakit penyakit kami. Engkau sudah mengambil semua penyakit di dalam tubuh-Mu ya Yesus. Engkau sudah mengangkat segala sakit penyakit kami dan Engkau taruh di dalam tubuh-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah aliran kesembuhan dari-Mu mengalir atas setiap mereka yang sakit pada saat ini. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Percayalah, terima kesembuhan itu hari ini. Terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus Kristus. Mengalir kesembuhan. Mengalir kesembuhan dari tahta kasih karunia Bapa atas engkau yang sakit. Mengalir kesembuhan dari bilur-bilur Yesus. Dari tubuh Yesus yang terluka itu. Menyembuhkan engkau yang sakit. Dimanapun engkau berada saat ini, engkau yang mengikuti ibadah ini, di rumah-rumah dimanapun, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Terimalah kesembuhan oleh karena darah dan bilur-bilur Yesus. Engkau yang terikat dengan dosa, engkau yang terbelenggu dengan dosa,
yang mengintimidasi hidupmu selama ini dengan dosa-dosa masa lampaumu, terimalah pengampunan Tuhan saat ini. Percayalah darah Yesus menghapus, membersihkan dosa-dosamu. Dan hiduplah di dalam kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dia akan membukakan kekayaannya yang berlimpah-limpah itu untuk kebutuhan, keperluan hidupmu. Tuhan katakan, jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami akan memakan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua yang hadir hari ini. Kami yang percaya kepadamu. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan iman. Dan Tuhan kuatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu.